Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kardiatun Nursy, berasal dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan 10 materi yang akan masuk pada Ujian Nasional Bahasa Indonesia untuk jenjang SLTA pada tahun 2020. Yang pertama adalah kalimat esai. Nah, teman-teman tahu apa itu kalimat esai? Esai juga bisa dikatakan sebagai pendapat. Kita tahu bahwa pendapat itu ada pendapat yang negatif dan ada pendapat yang positif. Pendapat atau esai juga bisa disebut dengan tanggapan. Nah, esai sendiri adalah sebuah tanggapan atau opini kita dalam mengungkapkan suatu objek atau suatu subjek, dan nantinya tanggapan tersebut kita tuangkan ke dalam teks. Yang kedua adalah rangkuman. Rangkuman sendiri artinya kegiatan menyusun ide pokok atau intisari suatu paragraf atau cerita yang nantinya dibentuk menjadi lebih ringkas atau singkat. Yang ketiga adalah simpulan. Simpulan berbeda dengan ringkasan. Simpulan adalah ide pokok atau gagasan akhir dari suatu pembicaraan atau gagasan akhir dari suatu teks. Nah, teman-teman udah tahu kan perbedaan antara simpulan dan rangkuman? Jangan sampai salah ya. Nah, teman-teman, kisi-kisi yang keempat adalah peribahasa. Teman-teman tahu apa itu peribahasa? Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang menyatakan suatu maksud keadaan seseorang atau yang mengungkapkan suatu kelakuan seseorang. Adapun contoh dari peribahasa adalah berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Selanjutnya adalah kisi-kisi yang kelima, yaitu ungkapan. Perhatikan ungkapan berikut. Orang itu mencuri uang sehingga ia terseret ke meja hijau. Di sana terdapat kata meja hijau yang merupakan sebuah ungkapan. Apa arti meja hijau? Meja hijau artinya pengadilan. Yang kedua, dia tetap keras kepala, bermain ke pantai, walaupun pemerintah sudah menyuruh untuk tetap di rumah akibat virus corona. Nah, keras kepala artinya tidak mau diperingatkan. Jadi teman-teman, dari dua contoh di atas, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa ungkapan adalah gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Nah teman-teman, selanjutnya adalah kisi-kisi yang keenam, yaitu tentang istilah. Teman-teman tahu apa itu istilah? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep, proses, keadaan atau sifat khas dalam bidang tertentu. Nah, contoh istilah tersebut adalah misalnya anggaran belanja, penilaian, nikah, daya, upaya, dan lainnya. Selanjutnya adalah kisi-kisi yang ketujuh, yaitu kalimat deskriptif. Nah, teman-teman, kalimat deskriptif adalah kalimat yang dapat berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Sifat-sifat itu antara lain berupa ukuran, baik itu besar atau kecil maupun tinggi atau rendah. Selanjutnya ada warna, misalnya pink, putih, kuning, hitam. Selanjutnya ada rasa manis, asam, pahit, atau sifat-sifat fisik lainnya. Teman-teman, selanjutnya adalah kalimat argumen yang merupakan kisi-kisi ke-8 kita. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu kalimat argumen? Kalimat argumen adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Argumentasi dapat berupa penjelasan, pembuktian, alasan, maupun ulasan objek di mana disertakan contoh, analogi, dan sebab akibat. Berikutnya kisi-kisi ke-9 teman-teman. Nah, tinggal satu kisi-kisi lagi nih.
Kisi-kisi ke-9 yaitu keunggulan kutipan cerita. Keunggulan adalah keadaan unggul, keutamaan, kepandaian yang lebih daripada yang lain. Nah, cara melihat keunggulan dalam suatu teks atau cerita bisa melalui 3 cara. Yang pertama, kita lihat organisasi bukunya. Yang kedua, kita lihat isi bukunya. Dan cara yang terakhir adalah dengan melihat bahasa yang digunakan pengarang dalam menulis sebuah buku atau cerita. Nah, teman-teman, kita masuk ke kisi-kisi yang ke-10. Jangan bosan ya, karena kisi-kisi ke-10 ini adalah kisi-kisi yang terakhir. Nah, kisi-kisi ke-10 ini yaitu keterkaitan isi kutipan novel dengan kehidupan sehari-hari. Nah, keterkaitan isi kutipan novel dengan kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari rumusan amanat. Dari amanat tersebutlah kita dapat mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada kalimat jangan menjadi anak yang durhaka. Berarti pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh menjadi anak yang durhaka. Misalnya tidak boleh melawan kepada kedua orang tua kita. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton ya. Semoga apa yang Oren sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.